Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat dengan belajar dari rumah. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia dengan saya Apsari. Pada video kali ini kita masih membahas teks tanggapan. Video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri maupun tujuan dari teks tanggapan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi, setelah kalian belajar melalui video ini, kalian dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. Sebelum kita masuk ke penjelasan menyimpulkan teks tanggapan, mari kita simak dulu teks tanggapan berikut. Dinamika pembelajaran jarak jauh pada era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejak wabah coronavirus menghantam Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan ketat untuk mencegah penularan yang lebih meluas lagi. Salah satunya kebijakan bagi dunia pendidikan, yakni pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Kemendikbud dan Kemenristek, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah dan kampus. Pembelajaran jarak jauh dirancang agar siswa bisa belajar secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Biasanya, siswa bertemu dengan guru pada jam pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Selain itu, siswa juga diberikan tugas secara mandiri yang harus dikumpulkan kepada guru. Tidak hanya proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual, proses ujian pun dilakukan secara daring. Sekolah biasanya menggunakan aplikasi pertemuan virtual seperti Zoom dan Google Meet saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa dan guru sangat memerlukan peralatan teknologi informasi seperti laptop dan smartphone dalam proses pembelajaran. Tak lupa akses internet juga diperlukan agar proses pembelajaran secara virtual bisa berjalan dengan baik. Meskipun pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, bukan berarti pembelajaran ini bebas hambatan. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Supriyanto mengatakan bahwa pandemi ini membuat hambatan belajar. Hal ini terjadi karena siswa tidak bisa belajar secara tatap muka di kelas, tetapi harus belajar di rumah dengan menggunakan teknologi informasi. Padahal, tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya persoalan kemampuan finansial dan kepemilikan perangkat, namun juga masalah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi untuk proses pembelajaran virtual. Pembelajaran jarak jauh telah memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi informasi serta berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Namun sayangnya, kondisi di lapangan yang sangat beragam tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan PJJ, terutama masalah sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Dengan situasi saat ini yang mengalami berbagai perubahan, tentu perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Pandemi COVID-19 ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, sehingga kita tidak bisa menunggu situasi kembali normal untuk mulai beraktivitas, termasuk dalam hal pembelajaran. Adanya pembelajaran jarak jauh dengan segala dinamikanya masih merupakan pilihan yang paling logis agar para siswa tetap belajar dan menghindari penyebaran coronavirus. Pembelajaran jarak jauh ini memang pilihan yang paling tepat demi menekan angka penyebaran coronavirus di kalangan siswa. Upaya mempersiapkan guru yang telah dilakukan oleh Kemendikbud dengan meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi informasi patut diacungi jempol. Kemendikbud telah membuat laman daring bagi para guru untuk belajar melalui Guru Berbagi. Telah bergabung 560 komunitas dan telah diselenggarakan 172 aksi kolaborasi melalui Guru Berbagi ini. Laman Guru Berbagi ini diarahkan agar para guru bisa saling belajar dan berkolaborasi.
Selain itu, upaya peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui webinar guru belajar. Pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini juga bisa dimanfaatkan untuk merekatkan kembali hubungan antara orang tua dan anak. Para orang tua sebaiknya memberikan pendidikan non-formal juga bagi anak seperti pendidikan agama dan karakter yang tidak diajarkan di sekolah, terutama saat PJJ ini. Peran orang tua memang bisa diminimalisasi, namun tetap tidak bisa dihilangkan karena saat PJJ seperti ini justru orang tua yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Namun, memang perlu adanya penyesuaian waktu dan kegiatan bagi orang tua sehingga pekerjaan kantor atau pekerjaan rumah tetap bisa dilakukan sambil memantau anak mengikuti proses pembelajaran. Jadi, perlu adanya kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran terbaik bagi anak. Sehingga tidak ada alasan penurunan kualitas proses pembelajaran maupun kualitas output pembelajaran meskipun dilakukan di tengah keterbatasan saat ini. Ya, itu tadi teks tanggapan yang sudah kita simak bersama. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Bagaimana menyimpulkan isi sebuah teks tanggapan? Sebelum kita menyimpulkan, kita harus memahami dulu informasi yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan. Nah, pada umumnya ada 4 informasi yang menjadi ciri khusus dari sebuah teks tanggapan. Yang pertama, adanya kalimat pujian. Apa sih pujian itu? Pujian adalah pernyataan-pernyataan yang positif yang membesarkan hati orang atau pihak lain. Yang kedua, ada kalimat kritik. Nah, kritik adalah pernyataan-pernyataan negatif yang mengungkap kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Ada juga kalimat saran. Saran adalah pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan sesuatu. Terakhir, ada alasan. Alasan adalah pernyataan yang mengungkapkan sebab terjadinya sesuatu. Jadi ada 4 hal yang menjadi ciri khusus dari sebuah teks tanggapan. Pujian, kritik, saran, dan alasan. Nah, pujian, kritik maupun saran ini pasti disertai dengan alasan supaya pujian maupun kritik dan saran itu lebih kuat lagi, lebih bisa diterima oleh para pembaca. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh dari informasi-informasi tadi. Perhatikan kalimat berikut. Pembelajaran jarak jauh ini memang pilihan yang paling tepat demi menekan angka penyebaran coronavirus di kalangan siswa. Nah, kalau kalimatnya berbunyi seperti ini berarti termasuk ke dalam informasi yang mana ya? Ya, kalimat tersebut termasuk dalam kalimat pujian. Mengapa masuk ke dalam kalimat pujian? Kita lihat alasannya. Karena memberikan pernyataan positif. Nah, pernyataan positif di sini ditandai dengan penggunaan kalimat paling tepat. Jadi pembelajaran jarak jauh ini memang pilihan yang paling tepat. Berarti memberikan pernyataan positif dan menyatakan dukungan terhadap program pembelajaran jarak jauh. Jadi kalimat pujian ini harus berisi pernyataan positif dan dukungan terhadap suatu hal yang dibahas dalam sebuah teks tanggapan. Berikutnya, kita perhatikan kembali kalimat berikut. Pandemi ini membuat hambatan belajar. Nah, berarti masuk ke dalam informasi yang mana ya? Ya, informasi ini termasuk ke dalam kalimat kritik karena menunjukkan permasalahan yaitu hambatan belajar karena adanya pandemi. Nah, selain menunjukkan permasalahan, kalimat kritik juga biasanya ditandai dengan penggunaan kata tidak untuk membantu dalam penunjukan kesalahan atau kelemahan dari hal yang dibahas dalam sebuah teks tanggapan. Ya, itu tadi tentang kalimat kritik. Sekarang kita perhatikan kembali kalimat selanjutnya yaitu dengan situasi saat ini yang mengalami berbagai perubahan, tentu perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam kalimat yang mana ya? Ya, termasuk ke dalam kalimat saran.
Karena kalimat tadi menyatakan solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan. Nah, di sana solusi dari permasalahan penyelenggaraan PJJ tadi ya. Jadi solusinya adalah perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ciri dari kalimat saran ini biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, harus, perlu, dan sebagainya. Di kalimat tadi menggunakan kata perlu. Berikutnya kita simak kembali. Hal ini terjadi karena siswa tidak bisa belajar secara tatap muka di kelas, tapi harus belajar di rumah dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini termasuk kalimat alasan ya, karena menggunakan konjungsi sebab, karena, oleh karena, dan sejenisnya. Di sana menggunakan kata karena, terdapat pada hal ini terjadi karena siswa tidak bisa belajar secara tatap muka. Nah, alasan ini dikemukakan untuk memperkuat kritik, pujian maupun saran yang disampaikan. Nah, sekarang dari 4 informasi tadi, kritik, pujian maupun saran disertai alasan yang memperkuat ketiga informasi tadi, kita dapat menyimpulkan teks tanggapan yang sudah kita simak bersama. Dimulai dari permasalahan PJJ, diawali dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian muncul permasalahan di dunia pendidikan karena tidak boleh menyelenggarakan tatap muka, maka dilaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan segala dinamikanya. Tentu kita bisa mengambil simpulan dari teks tadi. Simpulannya adalah perlu adanya kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran terbaik bagi anak. Sehingga tidak ada alasan penurunan kualitas proses pembelajaran maupun kualitas output pembelajaran meskipun dilakukan di tengah keterbatasan saat ini. Nah, jadi ketika kalian membuat sebuah simpulan, kalian harus baca dulu tuntas teks tanggapan. Tanpa membaca dengan tuntas, tentu informasi yang kalian dapat tidak akan lengkap. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi yang lengkap, baik itu berupa kritik, pujian, maupun saran, dengan disertai alasan-alasan yang memperkuat informasi tersebut, kalian dapat menyimpulkan teks tanggapan. Karena teks tanggapan itu berupa pendapat akhir dari sebuah teks yang sudah kita baca. Ya, itu tadi materi kita hari ini, yaitu menyimpulkan sebuah teks tanggapan. Sekarang giliran kalian untuk menunjukkan kompetensi kalian melalui tugas hari ini. Ya, tugas yang pertama adalah menemukan informasi. Jadi, silakan kalian cari dan tuliskan kalimat lain yang berupa pujian, kritik, saran, dan alasan dalam teks tadi. Jadi, tadi sudah saya beri contohnya. Nah, sekarang kalian cari lagi contoh lain masih dari teks tadi tentang pembelajaran jarak jauh berupa pujian, kritik, saran, dan alasan. Masing-masing satu kalimat saja. Tugas yang kedua, silakan kalian buat simpulan berdasarkan teks tanggapan yang sudah kita simak bersama. Ya, baik. Pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas teks tanggapan. Kita akan masuk ke materi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan yang dibaca maupun didengar. Ya, menutup pembelajaran kali ini ada kata motivasi untuk kalian. Tidak ada kata terlambat untuk memulai suatu hal baik. Selama kita punya tekad dan semangat, kenapa tidak? Jadi jangan pernah putus asa, tetap semangat meskipun kita harus belajar dengan jarak jauh seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.